Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dianugerahkan hari ini dan waktu yang bermanfaat bagi kita adalah waktu yang sedang kita gunakan. Adapun masa lalu telah berlalu. Jika berisi pahala, kita bersyukur dan berharap benar-benar pahala akan kita dapatkan kelak di akhirat sebagai pemberat bagi amalan-amalan kita. Dan kesalahan-kesalahan hanya kita bisa mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa yang akan datang, 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, apalagi esok hari adalah sesuatu yang belum pasti. Bisa jadi ada di antara kita yang tidak bisa menghirup lagi udara pada esok hari. Maka manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, wabil khusus ini dalam bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita mengisinya dengan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Adapun kewajiban yang salah satunya tidak banyak difahami. Hukumnya sunnah, tetapi mengikutinya adalah kewajiban. Ini banyak orang tidak tahu, sehingga menyepelekan sunnah. Kenapa cenah tidak dilakukan? Iya Pak, kan hukumnya sunnah, jadi saya tidak. Ya. Dan seterusnya. Atau bahkan membenci sunnah. Ya. Masa iya, kita kan orang Indonesia, masa harus kayak orang Arab? Ya. Misalkan, ya, kenapa juga harus jenggotnya dipanjangin? Itu kan budaya Arab saja. Sebagian mengatakan dengan nada bahasa sekarang apa? Nyinyir ya, seperti itu. Nah, ini kita ingatkan agar diluruskan. Ya. Kenapa kita katakan mengikuti sunnah itu wajib? Yang paling mudah saja pendalilannya surah 33 Al-Ahzab ayat 21. Pada hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi adanya Rasul diutus itu untuk diikuti. Maka mengikuti Rasul adalah kewajiban. Ya. Meskipun sebagian apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kewajiban. Maka mari sama-sama untuk memahami, ya, bahwa sunnah itu tinggi nilainya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan mengamalkan sunnah di era seperti sekarang, au kama qala sebagaimana sabdanya yang tidak bisa sebutkan selengkap, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Pahala sahabat Bapak sekalian sangat besar. Maka mari mencoba untuk meluruskan, menyesuaikan kehidupan kita dengan sunnah. Dan kemudian nanti akan ada banyak hal yang
kebanyakan orang menganggap sunnah padahal bukan sunnah. Ya, padahal bukan sunnah. Tapi bukan juga dilarang. Ya, tingkatannya boleh. Nah, di dalam masyarakat kita umumnya kalau sudah disebut boleh itu jadi sunnah. Nah, ini juga perlu diluruskan. Boleh ya boleh. Ya. Contoh, ya. Buka puasa dengan kolak boleh? Boleh ya? Boleh. Ya. Nah, sunnahnya apa? Dengan korma. Ya silahkan dipilih yang boleh apa yang sunnah. Kayak di wajib pak. Ya, bala-bala cenah. Ya, korma sunnah bala-bala wajib takir orang dia, kanggo orang dia sahurna gitu. Nah ini nanti jadi kacau hukum kalau seperti itu. Ya, jadi boleh itu bahasa Arabnya mubah. Nek Jawa mubah itu napa? Mubadzir. Ya. Nah, sia-sia. Ya. Mubadzir ya, tidak ada gunanya. Mubah itu boleh. Boleh itu boleh. Bahasa fikihnya mubah. Ya. Nah nanti kita tinggal pilih nih, mau sunnah apa mau mubah, mau boleh. Ya. Saya contohkan lagi. Ini bukan merendahkan, bukan apa-apa. Ya. Berzikir, ya, pakai tasbih boleh? Boleh ya? Boleh pak. Sunnah apa bukan? Bukan. Ya. Kenapa? Nabi kalau zikir tidak pakai tasbih, pakai tangan pak. Nah, silakan pilih ya. Kecuali orang itu membutuhkan. Ya. Saya ngitung 10 bolak-balik salah. Maka lebih-lebih ngitung 33, ngitung 100, maka tentu dia perlu alat membantu. Nah, itu terlepas. Tapi untuk yang normal-normal ini, kalau ikut sunnah, iya pakai tangan. Tapi pakai tasbih dilarang atau tidak? Tidak, silakan. Para ulama membolehkannya. Nah, inilah saatnya kita menentukan. Dari mana hal seperti ini bisa kita dapatkan? Belajar, mengaji, dan seterusnya. Dan tentang contoh-contoh perbuatan Nabi akan jelas kita dapatkan kalau kita membaca hadis. Dan hadis itu tidak bisa dilawan kalau sudah sahih. Jadi terkadang saya mengatakan kalau ada ulama semiliar umat menganjurkan sesuatu, kok hadisnya bertolak belakang, ya jalan selamat, pilih apa yang dikatakan dalam hadis. Nah seperti itu. Karena kita tidak disuruh untuk mengikuti ulama, tapi disuruh untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengecilkan jasa ulama, ya. Jangan sampai ulama itu memang panutan kita, tetapi tidak ada manusia yang dijamin kebenarannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kajian kita hadis, kita lanjutkan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Anjurannya karena ini musim THR, ya, atos kenging Pak THR, pensiunan atos kemarin rame-rame di kantor pos sepertinya pensiunan dapat ya. Alhamdulillah. Salah satu alokasinya adalah sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah itu kalau kita sedekah, kemudian dimanfaatkan, kita meninggal dunia itu masih mengalir pahalanya. Ya. Termasuk sedekah jariah adalah membeli kitab. Ya, membeli kitab. Pertama kita baca, nanti kalau kita nggak ada, kitab itu dibaca oleh orang lain. Itu tetap jadi jariah oleh anak-anak kita. Maka yang sangat dianjurkan dibeli kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang satu jilid itu sekitar tidak lebih dari 150.000 lah. Satu kitab. Kalau yang syarah memang lebih mahal karena ada 5 jilid minimal. Ya. Itu kenapa? Pada masanya tidak pernah ada rumah umat Islam kecuali di dalamnya ada kitab satu Al-Quran, kedua kitab Riyadhus Shalihin. Apalagi anda-anda yang mengaku saya adalah orang bermadhab Syafi'i. Ya.
Ada yang aneh ngaku madhab Syafi'i, di rumahnya tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah bahasa kerennya itu pentolan madhab Syafi'i. Jadi harus tahu. Baik. Dan ini bukti bahwa tidak ada orang anti madhab, tidak ada. Ya, pasti dia akan mengambil sebagian atau seluruhnya dari satu madhab, atau mengakui madhab yang lain, hanya tidak menggunakan satu pendapat dalam madhab tersebut. Karena empat madhab adalah ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Hadis 36. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya langsung terjemahkan dari Abu Abdurrahman. Sebutan para sahabat kalau enggak kepada bapaknya, kepada anaknya. Maksudnya bapaknya Abdurrahman. Abdullah, nama beliau Abdullah ibni Mas'ud, putranya Mas'ud. Kadang-kadang disebut Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Ya, radhiyallahu anhu. Ya. Qala, beliau berkata, Ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seolah-olah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang nabi-nabi ya, terdahulu sebelum beliau sholawatullahi wassalamu. Jadi teringat beliau pernah mendengar Nabi menceritakan nabi-nabi yang lain. Ya. Tetapi nanti dalam penggalan berikutnya sebetulnya ini tentang beliau sendiri. Ya. Di sini kita ambil untuk menceritakan diri sendiri, hindarkan. Usahakan menghindarkan menceritakan kebaikan diri sendiri. Ya. Bagaimana caranya supaya tetap disampaikan ceritanya? Ya, kalau ada yang sejenis sampaikan. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan nabi-nabi yang lain, tetapi kalimatnya kok nampak yang diceritakan dirinya sendiri. Nah, kalau kita bagaimana ya? Kita cari yang sepadan. Kalau kita misalkan seorang petani ya, ada seorang petani, ya, begitu saja. Padahal itu kita. Ini untuk para penceramah khususnya agar tidak terlalu kita seolah seperti minta dipuji orang, ya, atau begitu pun diri sendiri. Kita ceritakan orang lain. Begitu pula kalau menceritakan orang itu di tengah-tengah kita. Ya. Kita ingin menegur seseorang yang ada perbuatan tidak baik dan itu ada di antara kita. Jangan katakan, tuh si bapak itu mah kia, tidak boleh. Ya, kita katakan ada seseorang di negeri antah berantah. Ya. Sama terlebih kepada pimpinan, pemimpin kita, ya, presiden dan seterusnya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mencela pemimpin, ya. Atau jangan pernah mencela pemimpin. Yang ada didoakan. Kalaupun pemimpin itu jahat, buruk, tetap. Terus bagaimana kalau ingin menyampaikan? Ya tadi. Di sebuah negeri, ya, dongeng misalkan, ya, disampaikan. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Taib. Apa kata beliau? Beliau Nabi SAW menceritakan, Dorobuhu qaumuhu fa'admau huwa. Ya. Mohon maaf. Yaitu seorang nabi yang pernah dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Ya. Tadi saya bilang nabi ini sebenarnya menceritakan dirinya sendiri. Pernah ada kisah tentang nabi yang bapak-bapak dengar pernah dipukul oleh kaumnya hingga berdarah selain Nabi Muhammad? Tidak ada ya. Yang ada dibakar, Pak. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau dibunuh secara langsung. Ini nabi-nabi yang tidak kita kenal. Disebutkan dalam Al-Quran, Bani Israel itu kerjaannya membunuh para nabi. Ya.
Tapi yang jelas-jelas dipukul sampai berdarah ya beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa yamsahud dama an wajhihi. Orang itu, nabi itu mengusap darah yang mengucur dari wajahnya, yaqulu, kemudian mendoakan. Ini semakin meruncing bahwa yang diceritakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala beliau pergi ke Thaif, berhijrah, ya, menghindari tekanan dari kaumnya yang menghalangi beliau berdakwah, tapi sampai di Thaif kemudian juga beliau diusir. Beliau diarak, ya. Pada saat diusir itu kanan kiri berdiri, laki perempuan, dewasa anak-anak melempari batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai tentu wajah dan kakinya berdarah. Bab ini adalah bab kesabaran, ya, maka demikianlah resiko menyampaikan kebenaran. Harus bersabar. Apa bukti kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak membenci kaumnya, bahkan beliau berdoa, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah, ighfir, ampuni, li qaumi, kaumku. Ya, sudah nyakitin Pak, masih dianggap kaumnya, di aku. Kemudian ampunilah mereka. Ya, ampunilah mereka. Ya, karena mereka tidak tahu. Ya. Dalam kisah lain atau maksudnya penggalan lain dalam satu kisah lebih jelas disebutkan, yaitu saat beliau terusir dari Thaif dengan wajah bersedih, tibalah beliau di satu tempat, kemudian mengangkat kepala beliau, tiba-tiba ya malaikat Jibril alaihi salam nampak dan menawarkan sesuatu. Wahai Nabi, kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang dilakukan kaummu kepadamu. Ya. Maka dia mengutus seandainya engkau mau, ya. Malaikat penjaga gunung itu akan mengangkat gunung, ya, untuk ditimpakan kepada kaum yang telah memperlakukanmu sedemikian rupa. Ya, kalau kita kumaha, pekwelah, ya sudah keterlaluan. Tapi apa kata Nabi? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syariku bihi syai'an. Tidak. Justru aku berharap kepada Allah agar kelak mereka, orang-orang yang menyakiti itu, lahir dari mereka keturunan orang-orang yang benar-benar hanya menyembahmu dan tidak menyembah yang lainnya. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini bab kesabaran. Tidak selamanya keburukan orang harus dibalas dengan keburukan lagi, meskipun boleh. Ya. Jadi kalau ada orang pukul kita pukul balik tuh boleh, Pak. Ya. Setara. Jangan seperti kebanyakan orang. Dia pukul kita sekali, kita hajar dia sampai ngagoler ya. Nah, ini kebablasan. Ya. Tapi memaafkan boleh. Boleh enggak dipukul pipi kanan diberi pipi kiri? Boleh, silahkan. Ya, tambah deui. Kalau kuat, ya. Karena lebih aman itu. Ya, coba kita ketemu orang jahat, dipukul kita sekali enggak apa-apa, terus sok atuh deui. Dipukul deui sama dia, kita tetap oke, dia taluk dah. Ya. Enggak akan berani. Ya. Dengan senyum, dengan kita enggak kerasa sakitnya, kita tatap dia, itu berhenti, Pak. Ya, tapi kalau dipukul balik, bisa rame.
Bisa dia panggil teman-temannya nanti. Maka kesabaran ini adalah kesabaran yang tertinggi, yaitu membalas kebaikan, keburukan orang lain dengan kebaikan. Taib. Itu singkatnya bahwa Nabi kita Muhammad telah meneladankan sallallahu alaihi wasallam tentang jenis kesabaran yang tertinggi, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, minimal dengan mendoakan. Ya. Yang lebih lagi nanti ya silahkan. Kalau ada tetangga kita yang tidak baik sama kita, maka sering-sering kirim makanan. Nah, nanti dia juga akan baik dengan sendirinya. Insya Allah. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Kalau ada dua nama sahabat disebut, kita katakan radhiyallahu anhuma. Ini aturan bahasa saja, tidak saklek, ya, tidak selalu salah, tapi dalam bahasa Arab begitu. Apabila yang disebut sahabat wanita disebut radhiyallahu anha. Kalau satu sahabat laki-laki radhiyallahu anhu, dua orang sahabat disebut radhiyallahu anhuma. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Nah, begitu, ya. Ini sekalian belajar membaca hadis, ya. Baik. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Membawakan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala gham. Ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, sakit, gelisah, sedih, ya, dan gundah. Ya. Semua perasaan yang tidak nyaman yang ada pada diri kita, ini sesuatu yang niscaya. Tidak mungkinlah orang hidup selamanya bahagia. Tidak mungkin orang bekerja selamanya tidak merasakan capek. Ya, satu saat memang kebanyakan kita kerja nggak capek. Ya, kadang-kadang suruh berhenti juga nggak mau. Ini Pak, jadi kesulitan dan sebagian hal yang berat menimpa kita tidak selamanya jadi beban. Ya, bahkan yang ringan-ringan jadi beban. Contoh, ya. Bulan puasa, ada orang sanggup puasa Pak, tapi sholat mantuk. Ya, ringan mana sholat dengan puasa? Ya ringan sholat lah ya, cuman paling lama 10 menit paling lama. Tapi banyak yang begitu Pak, puasa jalan tapi sholatnya tidak. Ya, karena dalam sebuah kesulitan terkadang ada kebanggaan. Nah, kebanggaan inilah yang menjadikan dia mampu kuat. Ya, syahwat akhirnya. Sama orang kerja-kerja begitu. Banyak orang kerja masjid Pak. Di DKM tuh udah ngasih tahu. Sampean ini kerja udah diberi keringanan. Ya, ini kan di masjid. Ya berhentilah setengah jam sebelum azan. Itu banyak DKM yang begitu. Tapi kenyataan yang kerja-kerja suruh berhenti aja nggak mau. Azan tuh masih ngeruyuh. Nah ini kadang-kadang kesulitan tidak bikin capek. Tapi sampai titik tertentu biasanya ada kita merasakan keletihan. Kalau orang kerja-kerja kantor letihnya di mana? Sampai rumah Pak. Oh di kantor mau sampai rumah leklok ya. Dan seterusnya. Apalagi banyak beban, bukan hanya ke kerjaan. Semua itu hatta syaukatu yushakuha, sampai duri kecil yang melukainya, illa kaffarahullahu biha min khotoyahu. Itu semua menjadi penggugur dari dosa-dosa kita semua yang merasakan hal tersebut. Ya, makanya pentingnya menghadirkan niat yang bagus di dalam setiap aktivitas. Kerja kita niatkan ibadah dan seterusnya, sehingga nanti seluruh hal terkait kesakitan-kesakitan, kepedihan-kepedihan dan hal yang tidak nyaman
semuanya akan menjadi penggugur dosa. Ini bukti kalau kita itu Islam, umat Islam itu lebih diinginkan oleh Allah untuk masuk surga daripada masuk neraka. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Umat Islam ini dipanggil ya untuk masuk surga. Lebih kuat panggilannya masuk surga. Makanya seluruh hal menjadi ampunan dosa. Ya. Dan dari sini kita ambil kesimpulan juga bahwa masuk surga itu tidak harus steril dari dosa. Mustahil Pak kita steril dari dosa. Ya. Jadi, tetapi dosa-dosa itu sebagian besar terhapus oleh banyak hal. Amal soleh menghapus dosa, dari sholat ke sholat menghapus dosa, duri kecil menghapus dosa kena tubuh kita, apalagi kesulitan-kesulitan besar. Hadis riwayat Muslim. Maka cangkelna bapak-bapak calik ayeuna. Cangkel tuh Pak. Ya. Sebagian kita sudah sulit Pak berdiri, duduk ya. Enggak selonjoran enggak masalah ya. Yang ada masalah dengan kaki ya. Silahkan. Itu semua jadi penggugur dosa dan mengangkat derajat. Hadis berikutnya. Saya punten Pak banyak bergurau kalau enggak nanti bapak-bapak ngantuk. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud. Kita kalau membaca hadis tuh akan sangat banyak Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ya, kemudian Ibnu Umar, itu orang-orang yang pada masa hidupnya ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhaltu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Ya. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Aku pernah menziarahi kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengunjungi itu bahasa yang benar ziarah. Termasuk mengunjungi orang yang hidup. Kalau kita badeka mana? Badeka Bapak Haji Fulan ngapain ziarah? Can maut. Ziarah itu mengunjungi. Adapun silaturahim yang sudah kita ma'ruf sebagai kata yang mewakili itu, biasanya begitu kalau ditanya badai ke mana, badai silaturahim. Silaturahim dalam bahasa yang benar dia kalau ada urusan khususnya dengan saudara kerabat untuk menyambung sesuatu yang terputus. Ada permusuhan, ada perselisihan, kita ingin mengakurkan diri, maka itu nama silaturahim. Adapun mengunjungi bahasanya ziarah atau ziarah. Ya. Tapi ya memang kita gunakan sesuai dengan daerah lah ya. Tidak apa-apa silahkan. Ya. Tapi kalau ada yang membetulkan ya itu yang betul. Kemudian huwa yu'ak dalam keadaan Rasul sedang demam. Ini maksudnya tatkala beliau sakit di penghujung akhir hayatnya. Dan merasakan Abdullah bin Mas'ud ini demamnya Nabi kok hebat sangat. Ya, ditanyakan kepada Nabi, "Tu'aku wa'kan syadidan." Wahai engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demam yang menimpamu ini sangat hebat rupanya. Qala ajal, iya, betul. Ini pentingnya kita, saya sepotong-sepotong sambil menjelaskan agar sekalian jelas. Kalau kita didatangi orang, dibesuk saat sakit, jangan sembunyikan penyakit kecuali memang itu menjadi aib kalau disampaikan. Ya, jadi katakan yang benar tentang penyakit itu. Ya, kecuali itu aib atau seorang dokter yang ingin meredam keluarganya, keluarga pasien. Pak dokter, kumaha bapak saya? Wah, cenah. Kayaknya ini enggak tertolong lagi dan sebagainya. Ya, kasihan. Itu apa namanya? Keluarganya. Ya, ditutup-tutupi sebagian. Ya. Nah, tapi dalam kondisi normal katakan, ya, kalau demam kan biasa saja ya. Maka
ajal. Inni u'aka kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya demamku ini terasa seperti demam dua orang bagi kalian, di antara kalian. Jadi di antara kesulitan yang menimpa diri Nabi, kalau ada sakit, dia mendapat seperti dua kali ganda sakitnya. Ya. Jadi kalau kita demam berapa? 40? 40 cukup? Cukuplah, tinggi ya itu. Nabi berarti 80. Wah, ngagibrik kita. Bisa pingsan. Ya. Tayyib. Qultu dzalika anna laka ajrain, apakah hal itu juga mendatangkan dua pahala bagi Anda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajal. Dzalika kadzalik, ya seperti itu. Ya. Sampai di sini sama. Bagi kita yang merasakan sakit lebih, ya begitulah pahalanya juga lebih. Kata Nabi, "Ma min muslimin yusibuhu adza." Ya. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa gangguan syaukatun fama fauqaha, baik duri atau yang lebih parah daripada itu, illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttu asyajaratu waraqaha. Ya. Melainkan Allah memberi balasan dengan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Inilah Bapak-bapak sekalian, kenapa juga ini hikmah ya. Banyaknya rasa kesakitan itu dijumpai setelah umur kita agak banyak. Ya. Umur 40 mah belum. Nanti kalau sudah 60 Pak, sahur orang dia naon sagala karasa. Itu teh karena memang Allah menginginkan kita meninggal dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, kalau ini disadari, yang ada ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bari popoyong kodan ge alhamdulillah. Karena itu penggugur dosa. Ya. Adapun usaha berobat dan lain-lain beda lagi, itu urusan pahala bagi kita. Setiap uang yang kita keluarkan untuk berobat dan lain-lain itu bab lain. Ya. Bab merasakan sakit itu sudah cukup untuk penggugur dosa. Habis itu kita harus banyak sakit, ya enggak juga. Sebab sebagian sakit menghalangi ibadah. Ya. Kunaon Pak teka masjid? Ya. Aduh, jalan juga susah kata dia. Ya. Saya punya beberapa orang di masjid lain itu ngajinya di lantai 2. Kalau lagi kambuh ini boyoknya dia nggak naik. Kunaon Pak? Nuju kambuh Pak Ustadz, kewe sana selaktos. Jadi sebagian sakit memang menghalangi kebaikan, tetapi otomatis sudah menggugurkan dosa. Maka supaya terlampaui dua-duanya, saat terasa sakit diperbolehkan berobat. Ya, hal yang dikeluarkan untuk berobat jadi pahala. Kemudian sakitnya sudah tentu menghapuskan dosa. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Baik, Bapak sekalian, hadis dalam Riyadhus Shalihin ini ada sekitar 1.800. Jadi kalau disampaikan di syarah satu pertemuan satu hadis, biasanya tidak ada yang pernah selesai membaca kitab Riyadhus Shalihin. Makanya saya tidak terlalu rinci, ya, supaya minimal. Jadi tahap pertama dalam belajar ini, tahapan belajar. Tahap pertama kalau ada satu kitab mesti tamat dulu kita baca secara global. Nah, jadi sudah ada bayangan. Nah, tahap kedua baru memperinci bahasan-bahasanya. Nanti yang dibacanya baru syarah atau mendengarkan syarah. Nanti akan ada banyak pensyarah-pensyarah. Ya, yang sangat terkenal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala punya kitab syarah yang terkenal. Kemudian Syekh Salim Bid'an Hilali membuat kitab syarahnya namanya Bahjatun Nazirin. Ini juga syarah. Ya. Kalau yang terjemahan ada 5 jilid, itu tahap kedua. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya karena panjang, jadi kalau sepekan satu hadis kali 1.800 perlu berapa tahun? Nah, banyak lah ya, banyak tahun ya. Ya nanti kita belum selesai baca kitab keburu meninggal misalkan. Ini sangat disayangkan. Kita percepat pembacaannya sedikit demi sedikit.
Hadis 39 atau geclok sedikit nomornya dicari saja. Dalam penulisan orang per orang biasanya ada sedikit perbedaan. Biasanya ada satu hadis dibagi dua atau tidak tercantum dalam bab tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Ya. Tadi kita katakan di awal semua umat Islam nampaknya lebih dikehendaki surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika disebut lagi, dikhususkan lagi, berarti itu dia yang lebih diharapkan. Atau peluang masuk surganya lebih besar. Ya. Taib. Man yuridillahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi khairan. Yaitu kebaikan. Dan hadis ini seperti ini ada kurang lebih 5 atau 6 yang sering disampaikan. Ciri-ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Satu diantaranya ini yang sebelumnya di awal-awal pembahasan ilmu biasanya kita sebutkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia diberikan kefahaman kepada agamanya. Jadi mengukur diri kita ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagus mana pemahaman kita terhadap agama ini. Ada apa tidak peningkatan dari tahun ke tahun. Ya. Mohon maaf, kebanyakan kita stuck. Ya. Yang dulu taunya begitu ya, sampai sekarang begitu. Ya. Maka bersyukur kalau kok ada ya, tiba-tiba kok saya senang ngaji dan seterusnya. Ini berarti kita dikehendaki kebaikan oleh Allah. Secara umumnya begitu. Meskipun nanti orang ngaji juga tidak semuanya baik. Ya. Atau orang yang mengadakan pengajian tidak semuanya baik. Sebagian orang ngumpul-ngumpulin orang pengajian cari apa? Cari donasi, Pak. Ya, kumpulin pengajian, di syuting nanti di bawah ada donasi. Boleh ya. Tapi kalau tujuannya itu ya salah. Atau hanya sekedar rame-rame. Ya. Yang lebih parah lagi, pengajian sebagai dijadikan ajang untuk kumpul dengan teman-teman lama yang saat itu kemudian ketemu sama dulu mantan-mantan dan seterusnya. Jadi seneng teh gara-gara itu. Ini repot. Di luar itu ada kebaikan tentu saja, nanti tinggal siapa yang mengarahkan menjadi lebih baik. Intinya ada sebagian orang yang disebut memiliki kemungkinan besar dikehendaki kebaikan. Termasuk yang ini. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberikan musibah kepadanya. Jadi ternyata musibah yang menimpa diri kita ini kalau tahu ya. Makanya kalau ngaji jadi tahu. Ternyata Allah menginginkan kepada kita adanya musibah atau ujian. Ujian. Makanya harus beda. Orang yang sekolahnya lulus dan sekolahnya tidak lulus. Kenapa dia lulus? Melalui ujian. Ya. Sehingga kualitasnya juga berbeda. Ya. Maka kita juga dalam forum tertentu membuktikan bahwa kita berkualitas harus ada ujian. Ya. Jadi dalam beberapa tahapan ilmu ya silahkan mencari pengajian yang ada ujiannya, dites. Ya. Nah, dan ini sebagian orang malu, Pak. Aduh, kumaha ngaji dites isin urang abdi mah. Nah kalau nggak gitu mana bisa kita tahu kalau orang itu bisa atau tidak. Ya, maka silahkan. Khususnya untuk hal-hal tertentu, yang pertama baca Quran. Ya. Dulu mungkin pernah mengalami baca Quran yang seperti itu, kita ngaji, dites oleh guru, ya. Nah, tapi dulu ya, bisa jadi kurang baik, ya. Atau dulu guru yang mengajarkan ke kita itu, ya asal saja. Sekarang tiba-tiba tahu ada yang lebih bagus, ya kita mencoba lagi masuk untuk mengikuti pengajian yang seperti itu.
Kalaupun tidak semuanya, minimal kita tahu. Ya, jadi ujian ini penting bagi kita. Ya, yang dimaksud di sini bukan itu, tapi ujian kehidupan. Ya, untuk menjadi bijaksana, ini orang-orang tua ya, saya sarankan untuk belajar menjadi bijaksana. Ya, kalau kata orang Sunda ada kolot, non pariki, kolot begok punten, kolot begok pak. Ya, ya laras, itu udah tua tapi masih kayak anak-anak. Nah, ini karena tidak belajar, ya. Dan setiap pembelajaran nanti ada ujiannya. Maka kalau ada masalah di keluarga, jangan langsung mencari orang untuk menyelesaikan. Coba dulu selesaikan sendiri. Nanti itu melatih, ya, melatih kebijaksanaan, wisdom, ya. Itu melalui ujian-ujian. Nah, itulah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, salah satunya diberikan musibah atau ujian kehidupan. Ya. Kita di Bandung, alhamdulillah wa syukrulillah, jarang ya Pak ya dapat ujian-ujian kehidupan. Hari ini yang sedang banjir mana? Jawa ya, Demak betul kalau salah. Itu luar biasa sampai begitu rupa ya. Nah, kita belum tentu kuat. Cililin ya termasuk daerah kita ya. Cimahi khususnya memang alhamdulillah. Ayah banjir paling Cimindinya sok banjir. Nah, itu semua ujian untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia dan menjadi bijaksana umumnya pada masa kita tua. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya. Satu lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li durron asobahu. Jangan sekali-kali ada di antara kalian menginginkan kematian dikarenakan musibah yang menimpanya. Bahasa kitanya apa? Aral. Ya. Aral itu bahasa kita gitu. Kalau Melayu aral itu ya rintangan ya, semua rintangan disebut. Bahasa Sunda aral itu ya begitu, putus asa. Ya, kalau kita di rumah sakit umumnya yang sakit sudah sakit lama, nggak sembuh-sembuh, ya ngerepotin orang lain. Biasanya yang tidak sabar dulu siapa? Yang ngurusnya. Kunaon tergerak-gerak. Tergerak-gerak itu tergerak maut maksud. Nanti lama-lama yang sakitnya juga gitu. Bae orang macam. Ini tidak boleh. Jadi berharap kematian dari musibah itu tidak boleh. Ini terjadi Pak kepada seorang yang disebut sebagai orang lain mengiranya dia penghuni surga. Seorang yang sangat pemberani dari zaman jihad fisabilillah, zaman perang di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang mengira orang itu bakal masuk neraka. Karena perangnya hebat, kuat dan seterusnya. Tapi kenyataannya apa? Kata Nabi dia ahli neraka. Apa yang terjadi? Di akhir-akhir perjuangannya dia nggak tahan dengan sakitnya. Sakit yang sudah menimpa dirinya karena banyaknya luka, itu dia nggak tahan. Lalu dia menancapkan pedangnya, gagangnya di bawah, pedangnya di atas, kemudian dia ambruk ke situ dan tertusuk dadanya mati. Alias bunuh diri. Ini maka disebut penghuni neraka. Nah, maka orang yang sakit dalam sedemikian rupa tidak boleh berharap kematian. Tapi kalau memang sangat tidak kuat, ada ucapan yang dianjurkan. Silahkan ucapkan. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Allahumma ya Allah berikanlah kehidupan padaku. Panjangkan umurku jika memang umur panjang baik bagiku. Ya. Wa tawaffani dan matikan aku idza kanatil wafata khairan li. Apabila wafat ini baik bagiku. Jadi berdoa dengan dua sisi. Hidupkan kalau baik atau matikan saja kalau baik. Ya, nggak boleh sebagian. Ya.
Ini kalau kondisinya sudah sangat merepotkan diri kita atau orang lain. Jadi inti daripada hadis ini, doa apabila kesulitan itu sudah sangat tinggi, menghimpit, bahkan bisa dikatakan antara hidup dan mati. Berharap mati saja tidak boleh, tetapi dua hal. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya jangan sampai lah ya ngalamin kayak gini, repot banget kayaknya. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu kebaikan bagiku. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik bagiku. Hadis muttafaqun alaih. Baik para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab sabar ini panjang sampai hampir 60 hadis ya. Mudah-mudahan kita, karena kesabaran ini memang akan seiring sejalan dengan kehidupan. Kita butuhkan kesabaran seperti nafas dalam kehidupan. Ya. Intinya kalau kurang kesabaran, hidup tidak akan nyaman. Maka dibahas panjang lebar dan dikedepankan masalah-masalah yang terkait dengan kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Baik, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.